Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho ilahi ta'ala li syafa'ati rasulillah bi karamati awliyaillah barakatuh alam tahaddu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pengajian pembacaan kitab Syarah Ratib ini bersama-sama. Kita mulai bersama. Setelah kita membahas keutamaan zikir, sekarang kita memasuki pada pembahasan faidah kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faidatu tawikiku faidah asaniyatu kang kaping pindho fi arkani zikri kang tetep ing dalem mertelakake pira-pira rukune zikir wa syurutihi lan pira-pira syarate zikir wa adabihi lan tata kramane zikir wa makruhatihi lan pira-pira perkara kang den makruhakene zikir. Wa hiya utawi arkanu zikri iku kasiratun akeh la tanhasiru kang ora keringkes apa kasirah. Walakin nakti lan tetapine nekani ingsun bima kelawan perkara tayassara kang gampang apa ma. Faminha mongko iku setengah saking arkane zikri wa syurutihi wa huwa utawi minha iku al aslu wa huwa utawi rukun al aslu kang asal to kang pokok iku aklul halali mangan perkara halal li anna tibal mat'ami krana temen setuhune baguse panganan wal malbasi lan perkara kang den enggo kadzalika kaya mengkono mat'am wa huwa hale utawi aklul halali iku al aslu kang asal utawa dadi dasar iku kama qala kaya oleh ngendika sapa sayyiduna bendoro kita rupane Abdullah ya Sayyid Abdullah ibnu Umar kang dadi putra jalere sahabat Umar radhiya muga-muga ngadohi bendu sapa Allahu Gusti Allah ngadohi bendungan huma saking Abdullah lan Umar ngendika lau shallaitum hatta takunu kal hanaya lau shallaitum lamun salat sira kabeh hatta takunu sehingga ana sapa sira kabeh ana iku kal hanaya kaya tetep kaya pira-pira busur panah wasumtum lan puasa sira kabeh hatta takunu sehingga ana sapa sira kabeh ana iku kal autari kaya pira-pira senar ya lam yutaqabbal mongko ora bakal den trima apa zalika mengkono-mengkono shallaitum wasumtum mingkum sanging sira kabeh illa biwara'in kejaba kelawan sifat wira'i hajizin kang ngreksa utawa kang ngalang-alangi saking perkara haram perkara subhat
Wa fil hadisi lan tinutur ing dalem hadis an-nabawi kang bangsa Kanjeng Nabi apa sing tinutur lamma zakara semangsane nutur sapa Kanjeng Nabi ar-rajula ing wong lanang yutilu kang dawaake sapa rajul as-safara ing lelungan asy'asa hale awuk-awugan utawa kumel rambute ketel ka aghbaratur dekil ila angkol tumeka oleh ngendika sapa Kanjeng Nabi wa mata'amuhu hale utawi panganane si rajul iku haramun haram wa malbasuhu lan penganggone si rajul iku haramun haram wa ghudhiyalan mangan dan pangan nopo bil harami perkara haram tukang sarapan wada fa anna mongko saking dindining panggonan to kepiye yustajabu den sembadani sapa si rajul lidzalika krana are mengkono-mengkono mat'amuhu haramun wa malbasuhu haram. Jadi faidah yang kedua di dalam menjelaskan beberapa rukun-rukunnya zikir dan syarat-syaratnya zikir, adab dan kemakruhan, hal-hal yang makruh di dalam berzikir. Rukun dan syarat ini perlu kita pahami bersama bahwa syarat dan rukun merupakan hal-hal yang mempengaruhi keabsahan atau kesahannya suatu amaliyah, suatu amal ibadah terutama. Hanya saja syarat itu bukan bagian dari amaliyahnya, sementara rukun merupakan bagian dari amaliyah itu sendiri. Sama-sama mempengaruhi keabsahan atau kesahannya. Nah, selanjutnya wahiya katsiratul la tanhasiru. Rukun dan syarat zikir serta adab berzikir itu sangat banyak sekali, sehingga tidak bisa diringkas. Akan tetapi mu'alif kitab ini akan menyebutkan beberapa hal yang mudah saja, antara lain, dan ini merupakan yang paling pokok dalam rukun dan syaratnya zikir, yaitu aklul halali, memakan perkara atau hal makanan yang halal. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya baiknya makanan dan pakaian itu juga merupakan pokok atau syarat pokok dan rukun yang pokok dalam hal kita berzikir. Sebagaimana Sayyiduna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, kalaupun kalian sholat sehingga kalian seperti busur, menjadi seperti busur karena tubuh kita melengkung, atau kalaupun kita semua berpuasa sampai tubuh kita menjadi kurus kering bagaikan tali gitar atau senar, maka hal itu tidak akan diterima kecuali illa biwara'in hajizin, kecuali dengan disertai sifat wara', yaitu sifat kehati-hatian dalam mengkonsumsi ataupun mendapatkan hal-hal yang haram. Jadi menjaga diri dari hal yang haram, menjaga diri dari hal yang syubhat,
Ini disebut dengan sifat wara. Bahkan di dalam hadis Nabi juga menceritakan ketika beliau menyebut atau menceritakan seorang laki-laki yang bepergian jauh, yutilus safar, melakukan safar, musafir, sampai rambutnya menjadi bahasanya itu penuh dengan debu seperti gimbal-gimbal kayak gitu, dan tubuhnya juga bermandikan debu. Jadi melakukan perjalanan musafir, dan di tengah perjalanan dia berdoa, akan tetapi makanannya yang dia makan itu haram, pakaian yang dia gunakan itu haram, sehingga kata Nabi, fa'anna yustajabu lidzalika, dari mana ia mau diijabah doanya jika makanan, pakaian yang ia dapatkan itu berasal dari perkara yang haram. Maka jika kita ingin berzikir dan mendapatkan faidah dari zikir, maka yang perlu kita perhatikan pertama kali adalah makanan, pakaian dari yang halal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, lan iku setengah sangking arkan wa syurut alla yakuna utawi yen to ora ana sapa zakir, wong kang zikir, ora ana iku muraiyan, wong kang riya, wong kang pamer, wa mutazayyinan, lan wong kang paes-paes berhias, linnasi, berzikirnya untuk menghiasi dirinya, linnasi manang menungso. Qala ngendika sapa As-Sirri Sakati, Imam Sirri Sakati, ada yang banyak As-Sari As-Sakati, Sirri Sakati rahimahullah, ngendika, man tazayyana linnasi bima laisa fihi saqata min ainillah. Man sapa bae wonge tazayyana kang pepaes sapa siman linnasi krana are menungso, bima kelawan perkara laisa kang ora nono sapa siman, ora nono iku fihi tetep ing dalem ma, saqata mongko gugur sapa man min ainillahi saking peningale atau pandangane Gusti Allah. Wa qala lan ngendika sapa Al-Fudailu, Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, ngendika, tarkul amali, utawi ninggal ngamal, min ajlin nasi saking arai menungso, iku riyaun aran riya, wal amalu utawi ngamal li ajlin nasi krono arai menungso, iku syirkun syirik, wal ikhlasu utawi ikhlas iku ayyu afiyah, yen to nyelametake to marasake ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah min huma saking riya lan syirik. Selanjutnya rukun dan syarat rukun daripada zikir yang selanjutnya yaitu hendaklah orang yang berzikir itu tidak riya, tidak memamerkan zikirnya, dan tidak menghiasi diri dengan berzikir karena orang lain, biar dibilang ahli zikir, biar dibilang orang soleh kemana-mana bawa tasbih. Ini namanya mutazayyinan linnas, menghiasi diri karena orang lain, dan ia menghiasi diri dengan sesuatu yang tidak ada, atau dengan sesuatu yang ia sendiri tidak pernah atau tidak ada di dalam bagian lingkungan kebiasaan itu. Kemana-mana pakai imamah, pakai sorban di kepala, sementara sebenarnya dia bukan bagian dari orang-orang yang alim, orang-orang yang faqih.
Mungkin khotib iya, mungkin mubaligh iya, tapi belum tentu ia sebagai alim. Makanya banyak sekali kiai-kiai kita itu tidak berkenan atau kurang nyaman memakai imamah atau sorban di kepala karena merasa mungkin ketawaduan beliau itu merasa belum ahlinya, belum bukan dari bagian orang-orang yang pantas memakai sandangan-sandangan seperti itu. Walaupun dalam pandangannya sebenarnya ya beliau itu memang sudah pantas orang alim. Berkata Imam Sirri-Siqti rahimahullah, man tazayyana linnasi bima laysa fihi, barang siapa yang menghiasi dirinya karena orang lain, karena manusia-manusia lain, dengan sesuatu yang ia sendiri tidak berada di kebiasaan itu. Orang yang menghiasi diri dengan perhiasan yang bukan bagian dari perhiasan dirinya. Orang bergaya seperti ulama padahal dia bukan ulama. Nah, ini apa kata Sirri-Siqti? Saqata min ainillah, maka dia gugur dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam hal sandangan pun atau dalam hal berpakaian, sebenarnya itu memang ada kelas-kelas lah ibaratnya untuk memudahkan. Misalkan orang-orang alim, para kiai itu sandangannya seperti apa, kemudian kita bolehkah kita menggunakan atau berpakaian seperti mereka. Nah, ini ada banyak pertentangan, ada ya boleh saja dalam rangka tasyabuh, dalam rangka tiru-tiru untuk biar menjaga dirinya biar seperti perilaku beliau-beliau. Tapi kalau dalam hal kita memakai sandangan orang alim misalkan, dengan biar dikira kita alim, nah ini yang mungkin yang menjadikan bahwa kita jatuh kepada sikap mengambil yang bukan hak kita. Kalau kita pakai sorban yang besar, baca Qur'annya pletok-pletok, tajwidnya enggak ada, nah itu enggak sesuai. Kalau orang-orang yang nyandang atau memakai imamah, memakai sorban, memakai gamis misalkan, kalau itu sudah menjadi simbol bagi para ulama, ya kita yang bukan ulama ya jangan pakai. Tazayyana linnas bima laisa fihi saqata min ainillah. Wa qala al-Fudailu, dan Imam Fudail bin Iyad mengatakan, tarkul amali min ajlin nas riyaun, meninggalkan sebuah amal karena orang lain. Kita enggak jadi berangkat ke majelis karena pas di jalan ada orang bilang, waduh udah mulai taubat, wah daripada dibilang sok alim, sok soleh, enggak jadilah. Ini bentuk dari riya. Kenapa dikatakan riya? Setidaknya kita menampilkan sikap kepengin tidak dianggap soleh, walaupun dalam upaya menjadi orang yang soleh. Nah ini yang dipamerkan gitu loh. Kita lah takut dibilang sok pinter, jadi nggak mau ngajar, ngerasa bodoh, padahal orang tahu dia punya kemampuan. Nah jangan-jangan justru ini sok-sokan tawadu. Sok-sokan tawadu itu sama dengan mutakabir. Makanya orang takabur, memamerkan sikap ini, jadi disebut riya yang terselubung.
Wal amalu li ajlin nas syirkun. Sedangkan beramal karena orang lain itu disebut syirik. Waduh. Tidak melakukan karena orang lain disebut riya, melakukan karena orang lain disebut syirik. Karena beramal karena selain Allah, syirik. Waria usyirkun asghar. Sedangkan riya itu adalah syirik kecil. Nah, terus gimana ketika kita mau amal, terus ada orang dilihatin terus muji-muji kita? Nah, disinilah mulai daripada kita tinggalkan jadi riya, terus kita lakukan, kok nanti berbelok niatnya biar dipuji-puji. Nah, cobalah kita untuk menggunakan ilmu buta. Coba kita buta, nggak usah lihat orang lain, nggak usah dengarkan orang lain. Tanyakan saja, katakan saja ke dalam diri kita itu, apakah tidak cukup pandangan Allah kepada kita sehingga kita masih membutuhkan atau mencari-cari pandangan orang lain, tatapan orang lain ketika kita sedang beramal atau beribadah. Tidakkah cukup pujian sanjungan Allah ketika kita sedang beribadah kepada Allah sehingga kita masih meminta pujian dan sanjungan orang lain? Maka di sini kita ambil saja urusan kita mah cukup kita dengan Allah, dengan manusia yang lain cuek is the best. Wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma. Sedangkan yang namanya ikhlas itu ketika Allah menyelamatkan kita dari riya dan syirik. Tidak melakukan, ya bukan karena orang lain, melakukan pula juga tidak karena orang lain. Jalan saja apa adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya wa minha al-ju'u. Lan iku saking syurut kan arkanuz zikri al-ju'u utawi luwe. Luwe to ngelih. Kalau cara Banyumasan kencot. Fala yahsulu mongko ora hasil opo at-taksiru nglabeti wat tanwiru lan madangi ati illa bil ju'i kejaba kelawan luwe wa khiffatil ma'idati lan tipise waduk kecilnya perut wa huwa utawi al-ju' iku ghairul ju'i dudu luwe asyadidi kang banget allazi yo al-ju'i syadid yantafi kang dadi ilang ma'ahu sartane ju'i syadid apa sing ilang al-khusyu'u sifat khusyuk wal huduru lan hudurul qalb. Selanjutnya syarat dalam berzikir, syarat dan rukun dalam berzikir agar zikir ini betul-betul berfaedah dalam menerangi hati kita. Selain makan dan pakaian yang halal, kemudian tidak riya, selanjutnya adalah posisi atau kondisi perut yang lapar. Akan tetapi lapar di sini bukan lapar yang berlebihan sehingga karena lapar ini menyebabkan justru kita menjadi tidak khusyuk. Karena ketika perut kita kenyang, terlalu kenyang, maka yang timbul dalam diri kita adalah lalai dan malas, ngantuk. Sedangkan ketika perut terlalu lapar,
yang timbul adalah kegelisahan, tidak ada kekhusyuan di dalam diri kita. Maka disinilah ulama-ulama tanah Jawa khususnya banyak mempraktekkan riyadhah atau olah batin bukan kesaktian ya, dalam arti olah batin bagaimana tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa ini dengan membiasakan diri berzikir sekaligus berpuasa. Wa minha lan iku setengah saking syurutu zikri warkani zikr ma utai perkara kala kang ngendika hu ing ma sapa Imam Al-Balali fi Mukhtasaril Ihya'i ing dalam kitab kitab ringkasane Ihya Ulumuddin lil Balali kedhe Imam Al-Balali. Rupane syartu kulli zikrin utawi syarate saben-saben zikir iku haitsu yusmi'u ing dalem dinggon sekirane aweh ngrungu sapa si wong sing zikir aweh ngrungu nafsahu ing awak dheweke si wong. Wa kullu ta'atin lan utawi saben-saben ketaatan iku zikrun zikir. Wal maksuru utawi zikir kang maksur yang diwariskan oleh Rasulullah gampangannya iku aslamu luwih nyelametake. Wa yaftaqiru lan butuh sapa al-faqihu wong kang ahli fikih utawa wong kang faham agama butuh ilaihi marang zikir litanwiri batinihi krana arae madangi batine si faqih. Kala ngendika sapa Allahu Ta'ala, ngendika fadhkuruni azkurkum, fadhkuru mongko padha elinga sira kabeh ni ing ingsun, azkur mongko bakal eling ingsun to nutur ingsun kum ing sira kabeh. Wala zikrullahi lan yakti utai zikir marang Allah iku akbaru gedhe oleh agung. Wa min adillatil jahri lan iku saking pira-pira dalile nyerukake bizikri lan zikir iku qauluhu ta pangandikan Allah Ta'ala rupane qauluhu kadzikrikum abaakum au asyadda zikra. Kadzikrikum kaya oleh nyebut sira kabeh abaakum ing pira-pira bapa nira kabeh au asyadda utawa kelawan luwih seru apane zikron nyebute. Wa aftalan aweh fatwa sapa An-Nawawi Imam Nawawi rahimahullah aweh fatwa bi tafdhilihi kelawan oleh luwih utamane jahr malam yasyubhu ing dalem selagine ora nacat hu ing jahar apa hazun bagian au taswisun utawa ngganggu apa ya gangguan. Ketika zikir keras kok menyebabkan mengganggu orang lain, taswis. Wa yukrahu lan den makruhake apa annutqu ngucapake zikir atau ngucap bihi lan zikir oleh ngucapake ngono mau bifammin kelawan tutuk mulut mutanajisatin kang najis kang kena najis. Wa fi buqatin lan ing dalem panggonan mutanajisatin kang kena najis. Wa halati khurujir rihi lan ing dalem tingkah metune angin metune entut. Wa halati khuruji kulli kharijin lan ing dalem tingkah metune saben-saben perkara kang metu. Nah, yang keluar dari metu kang kabeh bolongan lah. Wahalul baulilan ing dalam tingkah nguyuh wal ghaitilan wahalul bauli utawi tingkah nguyuh ya ngucap zikir ing tingkah nguyuh wal ghaitilan ngising iku asyaddu luwih banget apane karohatan kemakruhane.
Selanjutnya syarat-syarat dan rukun-rukun zikir, yaitu apa yang diterangkan oleh Imam Al-Balali di dalam kitab Mukhtasarul Ihya, kitab ringkasan Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan syarat dari setiap zikir, syartu kulli zikrin haitsu yusmi'u nafsah. Syarat dari setiap zikir itu ialah sekiranya kita bisa mendengar apa yang kita ucapkan. Jadi memberi dengar kepada kuping sendiri, nggak perlu ke orang lain. Ini menurut Imam Al-Balali syaratnya orang zikir. Wa kullu ta'atin zikrun, dan setiap bentuk ketaatan itu terhitung sebagai zikir. Wal maksuru aslamu, dan zikir dengan zikir-zikir yang maksur itu lebih menyelamatkan, lebih aman. Wa yaftaqirul faqihu ilaihi litanwiri batinihi, orang yang alim fikih, orang yang faham hukum agama itu juga butuh terhadap zikir untuk menerangi batinnya, untuk menerangi hatinya. Mengapa demikian? Agar orang yang faqih, orang yang faham hukum, ketika hatinya menjadi tumakninah, menjadi hati yang tenang, dia tidak akan terpengaruh oleh kondisi di luar bingkai keilmuan atau bingkai pembahasan hukum yang sedang ia hadapi, sehingga dia tidak akan mengambil hukum atau memberikan fatwa dalam kondisi sedang marah, atau mengambil fatwa atau mengeluarkan fatwa dengan landasan like or dislike. Jadi betul-betul ilmu atas ilmu, ilmu bebas nilai. Karena apa? Sebuah pemikiran itu tidak berangkat dari ruang kosong. Sebuah pemikiran itu tidak pernah berangkat atau tidak pernah lahir dari ruang kosong. Ketika kita menyimpulkan sebuah teks saja, terkadang atau seringkali dipengaruhi situasi dan kondisi yang juga mempengaruhi diri kita, sehingga kesimpulannya itu tergantung kondisi kita hari itu dalam memahami sebuah teks. Dan ini sangat logis ketika ada satu teks yang menjadi multitafsir, karena setiap orang-orang yang menafsirinya pun berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda, sehingga perbedaan pemahaman itu kalau kita memahami alurnya sedemikian rupa, kita akan mudah menerima sebuah perbedaan pandangan. Selanjutnya Imam An-Nawawi memberikan fatwa tentang zikir bil jahr, zikir dengan mengeraskan suara. Beliau mengatakan, kalau tadi sebelumnya dengan menyebut dalil Al-Quran, kadzikrikum aba'akum au asyadda zikra, sebagaimana kamu menyebut nama-nama ayahmu, bahkan lebih keras lagi. Kita nggak pernah manggil bapak itu ya pelan-pelan, ya enggak. Jadi di sini dianggap bagaimana ketika kita memanggil Allah, menyebut asma Allah dengan suara yang keras. Ini bagian dari dalil tentang fatwa keutamaan zikir dengan jahar. Kemudian Imam Nawawi berpendapat bahwa keutamaan zikir jahar itu malam yasyubhu hazun au taswisun. Zikir dengan jahar, dengan suara yang keras itu memang lebih utama selama tidak menyebabkan gangguan menjadi
aib atau menjadi cacat bagi orang lain karena merasa terganggu dengan suara zikir itu, maka zikir dengan suara keras itu lebih utama. Sedangkan ketika kita zikir dengan suara keras, kok tetangga sebelah merasa terganggu, maka lebih baik kita berzikir dengan cara sirri atau berzikir dengan lirih samar-samar. Wa yukrahu an nutqu bihi bi fammin mutanajjisatin. Makruh kita mengucapkan lafal-lafal zikir dengan mulut yang kena najis. Wa fi buq'atin mutanajjisatin, dan di tempat yang kena najis. Sehingga di dalam kamar mandi yang kita enggak tahu kesuciannya jelas lebih cenderung kepada mutanajis, maka dimakruhkan untuk berzikir secara lisan atau berzikir bilisan di dalam kamar mandi. Nah, kalau yang di pertemuan terdahulu kita boleh berzikir dimanapun dalam kondisi apapun kan itu. Nah, ketika di kamar mandi ya tidak boleh berzikir bilisan, tapi cukup zikir bil qalbi, di dalam hati saja, tidak boleh diucapkan. Sehingga saat kita berada di kamar mandi pun, ketika mendengar orang mengucapkan salam, kita pun makruh menjawab salam itu. Ada makruh karena apa? Ketika kita mengucapkan salam atau kita menjawab salam, itu sama dengan kita mendoakan. Lah berdoa itu sama dengan kita zikir. Sebagaimana tadi dikatakan Imam Al-Bilali, wa kullu ta'atin zikrun, setiap ketaatan itu adalah zikir. Sehingga berdoanya kita itu sama dengan zikir, walaupun zikir belum tentu dalam bentuk berdoa. Itu bedanya. Gitu. Wa halati khurujir rih. Nah, ketika kita buang angin juga tidak boleh disertai zikir sambil bunyi tut, sambil alhamdulillah bareng, jadi lisannya alhamdulillah, pantatnya keluar angin, nggak boleh ya, setelahnya saja. Nah, jadi ada kesan meremehkan, terhadap lafal zikir. Nah, ini tidak beradab, Wa halul bauli wal ghaiti asyaddu karaha. Pada saat kita buang air kecil dan buang air besar, itu lebih dimakruhkan lagi. Wa qala lan ngendika sapa Imam Al-Bilali fi Mukhtasharil Ihya, ing dalam kitab Mukhtasar Ihya, ngendikane muhimmatun utawi iki iku perkara kang wigati, azimatun naf'i kang agung manfaate, mujarrobatun kang den jajal, kena den jajal, yukra'u den waca, ngindan naumi ing dalem nalikane turu, apa sing den waca, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allahu te Gusti Allah iku yatawaffa nuhoni sapa Allah utawa mejahi mateni al anfusa ing pira-pira awak-awakan hina mautiha ing dalem mangsane matine anfus, walati lan awak-awakan lam tamut kang ora mati apa alati fi manamiha ing dalem turune allati, fayumsiku mongko ngeker sapa Allah allati ing awak-awakan, qada kang ngukumi sapa Allah alaihi ing atase allati, ngukumi to netepake al mauta ing mati, wa yursilu lan ngeculake sapa Allah al ukhra ing nafas kang weneh ya, ila ajalin tumeka marang ajal musamman kang wis den tentuake. Summa yasalu nuli keri-keri nyuwun sapa wong
nalikane arep turu maca donga iku mau dhuwur nyuwun iqazahu ing den tangi akene si wong kaifa syaa hale kepiye syaa karep sapa wong wa mata syaa lan kapan-kapan karep sapa si wong fa fiha mongko iku tetep ing dalem lafal Allahu yatawaffa ila akhirih muhimmatun azimah itu sirrun utawi rahasia ajibun kang gawokake itu ajib. Nah ini Imam Al-Bilali mengatakan di dalam kitab ringkasan Ihya sesuatu yang penting, yang besar manfaatnya dan sudah mujarab, sudah teruji coba, yaitu ketika dibaca ketika hendak tidur, yaitu lafal Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Setelah membaca ini kemudian berdoa minta dibangunkan dalam kondisi seperti apa, pada jam berapa, insya Allah sangat bermanfaat dan kita bisa bangun sesuai yang kita inginkan. Demikian ini bisa diamalkan sama-sama untuk membantu dalam hal bangun tidur. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna biha bi'ibadika sholihin dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wal afwa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.